Haleluya, saudara-saudaraku. Haleluya. Salam kemenangan iman. Salam 1000 orang misi. Salam kiri kanan saudara, katakan salam 1000 orang misi, saudaraku. Puji Tuhan. Kami semua di sini menyapa semua saudara-saudara yang ada beribadah, jemaat Tuhan yang beribadah dari rumah karena memang kendala dan berada di luar kota, bahkan di luar Pulau Bali, dan juga semua saudara-saudara anak-anak Tuhan, sidang jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan dimanapun saudara berada di seluruh Indonesia yang mengikuti ibadah ini, bahkan di luar negeri. Kami di sini semua menyapa semua saudara. Salam damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus bagi semua saudara. Haleluya, saudaraku. Haleluya. Pujilah nama Tuhan. Nah, saudara-saudaraku dikasih Tuhan, minggu lalu kita sudah merayakan yaitu pencurahan Roh Kudus, hari Pentakosta. Dan hari ini saya membawakan firman Tuhan bagi kita semuanya dengan judul Api Roh Kudus dan perumpamaan tentang pukat. Nah, jadi dua ya. Jadi katakan bersama saya, api Roh Kudus, 1, 2, 3. Dan perumpamaan tentang pukat. Ya. Baik, pujilah nama Tuhan, saudara dikasih Tuhan. Mari saya ajak kita bersama-sama membaca bacaan kita. Mari kita buka dari Matius pasal 13. Ayat 47 sampai 52. Judul firman Tuhan hari ini adalah Api Roh Kudus dan perumpamaan tentang pukat. Matius pasal 13 ayat 47 sampai ke 52. Yang sudah dapat katakan haleluya. Yuk, mari kita baca bersama-sama perumpamaan tentang pukat. 1, 2, 3. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan sorga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Nah, saudara dikasih Tuhan, ahli Taurat dikatakan yang menerima pengajaran tentang kerajaan sorga, dikatakan seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Sebab sebelum Yohanes Pembaptis datang membawa berita kerajaan sorga sudah dekat, sebelum hari-hari anak manusia ada di dunia ini, maka saudara yang dikasih Tuhan, yang ada adalah bagi orang Israel adalah hukum Taurat, hukum-hukum Musa yang mana Tuhan berikan kepada Musa, dan juga tentu saja kumpulan kitab nabi-nabi, baik nabi-nabi besar seperti Yesaya, Yeskiel, maupun nabi-nabi kecil, Amos, Nabi Yoel. Nah, saudara-saudaraku, Tuhan Yesus berkata, ketika berita tentang kerajaan sorga disampaikan kepada orang Israel, tentu saja kepada guru-guru mereka dahulu,
ahli-ahli Taurat. Karena orang Israel mendengarkan penjelasan dari rabi-rabi mereka. Tapi kepada rabi-rabi ini, bagi rabi-rabi ini, ahli-ahli Taurat ini, Tuhan Yesus berkata, mereka seumpama seorang yang mengeluarkan perbendaharaan dari dalam rumahnya, dikatakan. Lalu dikatakan di sini, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Lalu untuk apa? Supaya dipilih. Kan begitu ini perumpamaan tentang bukat ini. Dipilih-pilih mana ikan yang bagus dimasukkan ke dalam pasu, ikan yang tidak baik, ikan yang beracun dibuang. Haleluya saudara. Maka pertama-tama ahli Taurat itu harus begitu. Mereka harus membuang yang lama, kan harta yang lama dan yang baru. Yang mana yang mau dipilih sekarang? Tuhan Yesus mengajarkan juga, anggur yang baru tidak bisa diisikan kepada kirbat yang lama. Anggur baru harus ditaruhkan kepada kirbat yang baru, kantong anggur yang baru. Sebab bila ditaruh kepada kantong anggur yang lama, maka kantong tersebut akan terkoyak dan anggur baru itu pun terbuang sia-sia. Tidak ada gunanya, bilang kiri kanan, tidak ada gunanya yang seperti itu saudaraku. Itu sebabnya para ahli Taurat, Tuhan Yesus berkata, karena waktu Tuhan Yesus mengajarkan tentang perumpamaan ini, mereka juga ada di sana. Sebenarnya Tuhan Yesus sedang memberitahu kepada mereka supaya mereka menaruh, meletakkan segala sesuatu yang mereka pegang selama ini dan membuka hati mereka kepada pengajaran Tuhan Yesus yang mengajarkan tentang kerajaan surga. Ada haleluya. Namun sayang sekali kita tahu bersama-sama, ahli Taurat pada waktu itu mereka tidak bisa mengenali zaman. Tuhan Yesus berkata, rupa langit kamu tahu, tapi kamu tidak bisa mengenali zaman. Kita tahu kesalahan fatal daripada ahli-ahli Taurat ini apa? Mereka menanti-nantikan Mesias yang dijanjikan. Mereka menyelidiki kitab Taurat setiap hari. Namun ketika Mesias dinyatakan ada di depan mereka dan berkata-kata kepada mereka tentang kerajaan surga, mereka menutup telinga mereka, tidak mau mendengar, ya, bahkan membunuh daripada Mesias yang dijanjikan ini. Dari hari itulah kita sudah rayakan minggu lalu, yaitu Pentakosta, untuk pertama kalinya berita tentang keselamatan sampai kepada bangsa-bangsa. Bagaimana kejadiannya? Ada dialektikos bangsa-bangsa pada waktu pencurahan Roh Kudus pertama kali. Ada haleluya. Semua orang-orang Israel yang diaspora tersebar di bangsa-bangsa yang berkumpul pada hari itu, hari-hari itu, perayaan 7 minggu. Dan pada hari itu adalah mereka merayakan hari raya Shavuot, hari ketika mereka menerima firman Allah, 10 hukum Tuhan di Gunung Sinai. Sejak hari itu mereka menjadi umat Tuhan. Tuhan menjadi Tuhan mereka, Elohim. Mereka memanggilnya dengan panggilan Adonai, Elohim. Saudara, diperkenalkan, Tuhan memperkenalkan namanya yang kudus dalam 4 huruf konsonan, tetragrammaton namanya. Saudara, YHWH. Namun orang Israel sendiri, ya, tidak pernah memanggil nama tersebut karena kudusnya nama Tuhan. Mereka setiap kali membaca tetragrammaton, mereka menyebutnya sebagai Adonai. Haleluya saudaraku. Haleluya saudaraku. Sampai hari ini coba saudara searching saja di internet bagaimana orang Israel memuji menyembah Tuhan. Jika bagaimana mereka membaca kitab suci, asal bertemu dengan nama Tuhan yang kudus, mereka langsung otomatis menyebutnya, memanggilnya sebagai Adonai, yang artinya Tuhanku. Ada haleluya saudaraku. Nah, pujilah nama Tuhan. Jadi kita sudah lihat di sini bagaimana kesalahan
daripada para ahli Taurat ini tidak bisa mengenali zaman. Jangan ulangi kesalahan ahli Taurat yang fatal ini di zaman sekarang ini. Jangan sampai kita tidak tahu zaman apakah, hari-hari apakah sekarang yang sedang kita jalani di dunia ini. Ada haleluya saudaraku? Jangan salah menilai zaman, bilang kiri kanan. Jangan salah menilai zaman saudaraku ya. Baik, saya berdoa waktu saya persiapkan firman Tuhan ini, Tuhan berkata kepada saya bahwa siapkan yang terbaik ini yang berita yang terbaik di akhir. Berarti bukan berarti di depannya tidak baik. Semuanya baik dari firman Tuhan. Haleluya. Tapi ini adalah berita untuk anak-anak Tuhan, untuk 5 gadis bijaksana. Sebentar di akhir khotbah ini saya akan jelaskan kepada kita semuanya apakah arti daripada perumpamaan tentang bukan ini. Sekarang saya mau membawakan dahulu tentang api Roh Kudus. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, seperti yang selalu saya sampaikan lewat pemberitaan firman Tuhan, bahwa hari-hari yang jahat sudah tiba. Pekerjaan antikristus secara rahasia sekarang ini sedang bekerja dengan penyesatannya atas semua bangsa-bangsa. Saya berkata kepada kita semuanya beberapa waktu yang lalu, sepertinya seolah-olah baik. Tidak. Sekarang ini terus dia sedang bekerja. Karena memang hari dan waktunya, hari kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Saya sangat percaya gereja yang masuk kepada pengangkatan gereja yaitu 5 gadis bijaksana dicatat di dalam Alkitab. Mereka bertemu dengan Tuhan, masuk dalam kesukaan Tuhannya. Saya sangat percaya ini sangat mulia, meskipun di tengah-tengah hari-hari yang sukar. Apakah saudara percaya? Amin saudaraku. Berapa saudara di sini mau berjuang dan masuk golongan 5 gadis bijaksana? Lambaikan tangan saudara. Haleluya. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Saudara-saudara, Alkitab dalam kitab Daniel berkata, banyak orang-orang pilihan anak-anak Tuhan akan mengalami kejatuhan-kejatuhan. The great falling. Saya buka tentang kejatuhan-kejatuhan orang pilihan ini. Kitab Daniel memisahkannya. Beberapa ayat. Karena memang kitab Daniel dituliskan mengenai akhir zaman. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya ajak saudara untuk memikirkan sebenarnya benarlah perkataan Tuhan Yesus yang berkata, kamu tidak bisa melayani 2 tuan. Kamu tidak bisa melayani Tuhan dan melayani Mammon. Kamu harus pilih salah satu. Banyak orang berpikir Mammon itu hanya uang saja. Tapi Alkitab berkata, cinta akar segala kejahatan adalah cinta akan uang. Dan sebenarnya Mammon itu bukan hanya sekedar uang. Itu sebabnya Tuhan Yesus memperkenalkan musuh kita adalah penguasa dunia ini. Haleluya saudara-saudaraku. Segala fasilitas, segala apa yang ada di dunia ini, saudaraku, yang bisa diukur dengan uang, yang bisa dinikmati, saudara, itu semuanya terhubung dengan Mammon. Tuhan bilang, tidak bisa melayani 2 tuan. Kita tidak bisa punya 2 raja. Tuhan Yesus Kristus raja, Mammon juga jadi raja, tidak bisa. Haleluya saudaraku. Mammon itu saudara adalah sebenarnya derajatnya sangat rendah. Saudara-saudara dikasih Tuhan, emas itu juga bisa terhubung dengan Mammon. Saudara, kalau di surga itu emas di mana saudara? Ada di mana? Di jalan-jalan itu. Tapi di dunia ini emas sangat berharga. Di mana emas tempatnya saudara? Di sini kan? Haleluya saudaraku. Di sini loh.
Di mana lagi? Di sini. Tidak salah. Jangan nanti saudara bilang itu, jangan kita dengan Pak Pendeta itu tidak boleh katanya kita pakai emas. Nggak begitu. Haleluya saudara. Boleh. Tapi jadikan dia hamba. Kalau saudara jadikan dia hamba, dia akan menjadi hamba yang setia. Tapi kalau saudara jadikan dia raja, itulah dia Mamon, raja yang bengis. Tuhan angkat derajatnya, yang aspal di surga ini. Mamon, gambaran kalian perhatikan. Tuhan angkat derajatnya, benar ya? Yang di rumah, yang di seluruh di mana saudara dengarnya, ya, semua saudara, anak-anak Tuhan, Tuhan angkat seolah-olah, bukan seolah-olah lagi, benar-benar kamu pilih sekarang. Sederajat dengan Tuhan. Tuhan yang angkat, lalu Tuhan suruh kita pilih. Nah, bila kiri kanan, hati-hati jangan salah pilih, saudaraku bilang. Ya. Haleluya saudara. Ya. Nah saudaraku, bisa berbahaya bila banyak orang yang sulit menyadari bahwa itu adalah pilihan. Jangan sampai nanti, wah mau dua-duanya Pak Pendeta. Bisa dapat dua kalau Yesus Raja segala raja dan Mamon jadi hamba yang setia bagi saudara. Haleluya. Tapi kalau saudara tidak bisa melihat Mamon sebagai dan memperlakukan Mamon seperti hamba yang setia, apa kata Tuhan Yesus tentang Mamon? Pergunakan itu, pergunakan sampai dia tidak bisa menolong kamu lagi. Kamu diterima di mana? Iya. Masuk mana? Surga. Jangan keliru gara-gara Mamon yang tidak seberapa tadi, hamba itu sebentar tadi, pusing pikiran saudara, lalu kemudian saudara salah pilih. Gak sanggup saudara. Jangan keliru. Ya, ini kepada semua anak-anak Tuhan di akhir zaman. Kapan Mamon itu saudaraku naik dia derajatnya, bukan sebagai hamba yang setia yang harus saudara aturkan sedemikian rupa. Dan kalau nanti dia sudah tidak bisa menolong, saudara masuk kepada kemuliaan Tuhan waktu Tuhan datang. Ada haleluya. Pergunakan sebaiknya. Nah saudara kalau dikasih Tuhan, itu kata Tuhan Yesus tentang Mamon. Jangan sampai Mamon menjadi raja. Dia akan jadi raja yang bengis. Anak-anak Tuhan tidak bisa melayani dua raja, harus pilih salah satu. Nah, saudara, dengar, jangan sampai nanti karena tidak bisa beli minyak goreng. Yang paling sederhana, sekarang ini kan lagi datang beritanya. Itu harus ditandai dengan Nyonya Lili. Saya dengar begitu. Benar kan? Nyonya Lili sudah tahu kan yang maksudnya Nyonya Lili, yang sangat ingin yang sangat ingin peduli dan mau melindungi. Dengar-dengar mau dicap pakai minyak goreng. Maksud saya, nanti orang nggak bisa distribusi minyak goreng itu harus sepengetahuan dia, Nyonya Lili. Hah? Ya kalau mau beli, saya belum tahu gimana bentuknya, tapi sudah muncul beritanya. Kalau saudara memperhatikan, ada persyaratan-persyaratan yang aneh-aneh oleh musuh kita, penguasa dunia ini. Ingatlah selalu, musuh kita bukanlah darah dan daging, tetapi pemerintah kuasa kegelapan yang tidak kelihatan, yang sekarang ini sedang bekerja. Pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, roh-roh jahat di udara. Semuanya itu bukan manusia, saudara. Aku bilang kiri kanan, bukan manusia semuanya itu, saudara. Ya. Dia sedang bekerja sekarang. Ada haleluya, saudaraku. Tapi saudaraku, dia tidak berkuasa kepada 5 gadis bijaksana. Kenapa saya bilang begitu? Kenapa saya nggak bilang dia nggak berkuasa kepada 10 gadis? Yang 5 gadis bodoh itu kena tipu daya.
yang 5 garis bodoh. Tapi kepada 5 garis bijaksana dia tak berkuasa. 5 garis bijaksana menang. Ada haleluya saudara. Haleluya saudaraku. Jangan karena tidak bisa naik pesawat, nanti kita tidak bisa. Karena persyaratan-persyaratan yang nanti mungkin setelah saya khotbah ini akan menjadi ketat kembali dalam waktu-waktu di depan. Kalau kemarin kan agak longgar ya. Seorang tentara Tuhan harus tahu bagaimana posisinya di medan perang. Seorang prajurit yang baik dari Tuhan Yesus Kristus harus tahu bagaimana berdiri dengan selengkap senjata rohani, senjata perang. Ada haleluya. Jangan masuk medan perang tanpa senjata. Jangan masuk medan perang tanpa mengetahui ada ranjau-ranjau yang ditanam, yang disembunyikan. 5 garis bijaksana bukanlah korban perang. 5 garis bijaksana, gereja di akhir zaman adalah pemenang. Ada haleluya. Ada haleluya. Hari ini belum terlambat saudara lihat mengenai hasilnya masing-masing, memang urusan masing-masing. Tapi di mana posisi saudara? Berdirilah tegak dengan selengkap senjata Allah. Kuatkan di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Yang percaya katakan haleluya. Bila 2 tahun, bila 2 tahun masih belum jelas juga, dengarkan pada hari ini. Ketahuilah bahwa hari-hari apakah sekarang ini yang sedang kita jalani. Ini adalah hari-hari yang jahat. Pak Pendeta, kenapa nggak berubah pesannya? Iya, karena musuh juga nggak berubah. Dia masih terus melancarkan agendanya. Musuh tidak mengendorkan tipu muslihatnya. Dia akan muncul terus dengan muslihat-muslihat yang sampai tidak masuk di akal. Dan saya mau beritahu kepada kita semua anak-anak Tuhan, dimanapun sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini tentang api Roh Kudus dan perumpamaan tentang pukat. Hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Waktu yang sukar, masa darurat, hari-hari akhir zaman. Walaupun saya masih mendengar, ada juga pendeta yang berkata, ya dari dulu juga akhir zaman. Saya tetap berkata kepada semua saudara-saudara, jangan sampai 2 tahun tidak jelas. Jangan sampai setelah 2 tahun saudara tidak mengerti. Penguasa dunia ini datang dan berkata, Yesus tidak cukup kau. Yesus saja tidak cukup, bukan. Tidak cukup kan. Darahnya yang sudah dicurahkan di Golgota itu saja tidak cukup, bukan. Dia akan datang dengan agendanya, menyesatkan semua bangsa-bangsa. Alkitab sudah mencatat, oleh parmakeiamu semua bangsa disesatkan. Nah, saudara-saudara, kamu kan masih hidup di dunia ini. Kamu masih perlu semuanya di dunia ini. Darah Yesus saja kan gak cukup. Yesus saja kan gak cukup kan. Musuh berkata begitu. Dia di zaman ini masih perlu ini dan itu. Perhatikan baik-baik. Dan kalau datang pilihan yang sangat khas, pilihan ini tidak pernah muncul dalam segala zaman. Dalam zaman Tuhan Yesus pun tidak ada pilihan. Dalam zaman Nabi Musa, dalam zaman Tuhan menciptakan langit dan bumi, pilihan ini belum muncul. Pilihan ini sangat khas.
muncul di akhir zaman. Tidak ada yang tulis di mana-mana. Hanya ada di Alkitab kita. Wahyu 13 ayat 16 sampai 18. Ada sebuah barang, ya, yang orang yang bertentangan dengan firman Tuhan yang saya bawakan ini akan berkata keliling dunia. Dia berkata itu jika, dia berkata teknologi segala macam keliling dunia. Saya tidak bisa kasih gambaran lebih jelas, tapi saya mau bilang Alkitab kita berkata begini, tandanya itu sederhana, tidak bisa jual dan tidak bisa beli. Apa tandanya Pak Pendeta? Tidak bisa jual, tidak bisa beli. Persyaratan diberikan. Tidak pernah ada persyaratan ini sebelumnya. Kalaupun ada di sebuah negara yang terjajah, tidak pernah melingkupi seluruh dunia seperti pada hari sekarang ini. Maka jangan salah menilai zaman. Ada haleluya saudaraku? Ya. Bagaimana sekarang? Mau pilih darah Yesus saja? Ada seorang yang dari dulu menyerang saya. Lalu kemudian saya lihat di mana-mana dia komentar postingan, ya karena saya ada di lingkungannya, ya. Di dunia internet tentu saja, di Facebook. Waduh, dia sebut-sebut nama saya di mana-mana. Saya diam saja. Itu yang dari lalu itu Pak Pendeta dari lalu begini. Saya diam saja, saya baca itu, saya lihat teks saya baca. Lalu kemudian muncullah berita kemarin kan, ada varian 4 orang dari Bali kan begitu. Kalau saudara lihat berita, varian BA atau apa itu, BA5, BA4, diumumkan kok gitu. Ini mungkin dia nonton juga bahasanya. Dia teks saya, hati-hati jalan-jalan Pak. Saya nggak ada rencana jalan-jalan, saya. Terus saya upload lah video kesaksian anak Tuhan yang bersaksi dari Maumere. Tidak pernah bertemu seperti saya bertemu saudara. Saya nggak pernah bertemu sama anak Tuhan ini. Dia bersaksi, dia berpuasa 4 hari dan berdoa sungguh-sungguh. Lalu kemudian saudaraku, setelah dia berdoa, dia bersaksi, dia melihat seorang hamba Tuhan sedang berkhotbah di sebuah ibadah. Dan dia melihat bahwa ada api dari kepala hamba Tuhan tersebut dan turun sekujur tubuhnya. Dan dia bersaksi, dan dia menyebut nama hamba Tuhan itu. Saya sebut saja di sini, dia melihat saya. Dan saya kasih rambu-rambu, ya, jangan sudah berpikir saya mencuri kemuliaan Tuhan. Tidak. Tahu saudaraku, di mana ditaruh pelita? Di bawah gantang atau di atas kaki dia? Di atas kaki dia. Saudara, benar. Berita keselamatan ditaruh di mana saudaraku? Diserukan dari atas atap rumah, dari puncak gunung. Haleluya. Kan gitu loh kita berkata. Apa yang dibisikkan kepadamu di dalam kamar, beritakanlah dari atas atap rumah. Apa yang diberitahukan kepadamu dalam gelap, waktu tidur, tengah malam, serukanlah. Taruh di atas kaki dia. Tahu apa tujuannya itu pelita taruh di atas kaki dia? Supaya orang banyak melihat cahayanya. Sekarang ini kalau saudara lihat tipu muslihat setan itu, ya, roh antikristus yang belum menyatakan diri secara terang-terangan, sekarang dia sedang bekerja secara rahasia. Masif itu. Semuanya tipu daya itu. Nah, yang benar itu dibilang hoax sama mereka.
Nah, saudara, lalu saya taruhlah video itu. Saya berkata kepada orang tersebut, maksudmu yang di video ini ya? Yang biasanya dia jawab saya, yang biasanya dia debat saya, hari itu dia 1000 bahasa. Karena saya sudah punya jurusnya. Kalau dijawab dan menentang, saya akan berkata, ini saya kasih hukuman aja sekalian. Lawanlah api Roh Kudus itu. Saya enggak, saya diam aja. Saya udah selesai. 2 tahun saya sudah berkhotbah. Ada haleluya saudaraku? Ada haleluya saudaraku? Nah, dalam khotbah ini juga nanti setelah selesai saya akan taruhkan videonya. Saudara, saya renungkan, saya berdoa, Tuhan kasih kepada saya firman Tuhan buat kita semua nanti di bagian kedua, yaitu perumpamaan tentang pukat. Kenapa demikian, saudara yang dikasih Tuhan? Sama seperti ketika Musa, aduh janganlah saya berbahagia itu, tapi kenapa muncul? Baiklah, saudara, saya bukanlah siapa-siapa, saya hanyalah hamba yang tidak berguna, yang hanya melakukan apa yang harus saya kerjakan. Saudara, tapi waktu Musa bertemu dengan api yang membakar semak, tapi semaknya tidak terbakar, dia nggak punya banyak-banyak berita. Dia pergi pada Firaun dan berkata, "Let my people go, lepaskan umatku." Dan mereka beribadah kepadaku. Haleluya saudara. Dan Tuhan meneguhkan beritanya dengan tanda-tanda ajaib. Oh, kalau gitu Pak Pendeta, kesembuhan, usir setan, bukan hanya itu. Perhatikanlah, tanda-tanda ajaib itu akan meneguhkan berita hamba Tuhan. Pasti, karena Tuhan sendiri yang meneguhkan beritanya. Ada haleluya saudara? Haleluya. Haleluya, pujilah nama Tuhan. Nah, saudara-saudara, kenapa mesti saya khotbahkan ini? Saya tegaskan, supaya jangan lagi anak-anak Tuhan tidak bisa memilih. Jangan seperti orang Israel, tidak bisa milih. Elia datang. Pilihlah kepada siapa pada hari ini kau beribadah, kepada Baal atau Elohim Adonai. Mereka diam saja. Itu bahaya sekali. Anak Tuhan gak boleh begitu. Hari ini belum terlambat. Ada haleluya saudara? Oh, setan sekarang terus bekerja saudara. Dia mau begini, kalau bisa dia dapat, dia kunci, dan kalau bisa dapatnya sampai direbutnya, dibinasakannya. Tapi saya berkata kepada saudara, bangkitlah tentara Tuhan, anak-anak Tuhan. Selama masih ada nafas pada saudara, saudara, belum ada kata terlambat dalam nama Yesus Kristus. Walaupun mungkin hasilnya berbeda-beda, urusan masing-masing sama Tuhan. Jangan tidak berjuang, angkat senjata saudara. Haleluya saudaraku. Jangan mau ditipu setan. Saya tidak mengubah khotbah saya. Saudara yang dikasih Tuhan, saudara ingat, saya lupa menaruh ayatnya. Waktu murid-murid dan anak-anak berseru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan." Kan begitu. Waktu Tuhan Yesus masuk ke kota Yerusalem, orang-orang Farisi berkata, "Hush, Guru, suruhlah murid-murid itu diam, anak-anak itu diam." Lalu apa kata Tuhan Yesus? Kalau mereka ini diam, siapa yang berteriak? Benda mati berteriak. Haleluya saudara. Batu-batu yang akan berteriak. Ada seorang pendeta berkata, mana itu pendeta yang khotbah akhir zaman tapi versi yang salah? Pasti dia dengar juga. Saudara, Musa itu saudaraku, dia berhadapan-hadapan. Dia bukan Firaun yang tak, dia bukan Musa takut sama Firaun. Musa berkata, "Let my people go."
Jangan takut untuk berkonfrontasi. Kalau memang saudara harus berkonfrontasi, mempertahankan iman saudara, membuat pilihan yang tegas. Haleluya, saudaraku. Saya berkata, mana itu akhir zaman tapi versi salah. Saya upload video saya di bawahnya. Mana kemarin itu yang bilang pendeta yang khotbah versi salah? Jawab dulu video itu. Dia berani dia menjawab. Saya punya jawaban terakhir. Lawan sudah itu urusan sama Tuhan. Pendeta hoax, pendeta halu, gak usah ngomong. Kalau saya diam, apa yang lebih hidup daripada api Roh Kudus? Ada? Tidak ada. Gara-gara api Roh Kudus, Musa diutus Tuhan menyelamatkan bangsa Israel. Betul? Ada haleluya, saudara? Saya bersaksi, gara-gara saya menerima baptisan Roh Kudus, hidup saya tidak sama lagi. Saya berubah. Roh Kudus mengubahkan saya. Haleluya, saudaraku. Ya. Lalu kemudian ketika saya melihat salah satu khotbah, saya waktu berkhotbah, ada sekelebat tertangkap kamera. Saya pikir apa? Sekelebat tidak bisa dijelaskan. Saya mencoba beri kepada orang yang tidak mengerti tentang hidup takut akan Tuhan. Tahu saudara siapa? Salah satu pernah dulu Anda nggak tahu siapa orangnya. Dia pakai, nggak tahu dia berhasil menghack ya teman saya. Dia seorang aktor yang takut akan Tuhan, yang tinggal di daerah Bandung, saudaraku. Lalu kemudian dia menghubungi saya. Dia mau tahu lah, zaman sekarang hati-hati ya, penipuan online. Haleluya, saudaraku. Karena saya pikir dia teman saya coba bilang, Pak, coba lihat ini ada di mimbar saya kemarin. Apa itu, Pak? Saya belum tahu bahwa dia ini penipu. Api, Pak, katanya berkata. Haleluya, saudaraku. Iya, betul. Berarti memang ada tujuan Tuhan, Pak. Bapak hubungi saya lagi. So, Bapak lihat ini ada api di mimbar kemarin di dalam mabeda. Nah, lalu kemudian lanjut ternyata saya baru tahu dia bukan orang yang punya nomor tersebut. Saudaraku, akunnya sudah dihack. Kemarin ada anak Tuhan juga ya, Pak itu. Ya. Jadi mesti hati-hati dia. Zaman ini banyak sekali penipuan-penipuan. Saudara, lihat, dia itu tukang tipu. Dia bisa mengenali bahwa itu adalah api. Ada haleluya, saudaraku? Ada haleluya? Ya. Tahukah saudara-saudaraku, kalau hamba-hamba Tuhan seperti kami ini diam, saudaraku, benda-benda mati bisa berbicara. Memang dia nggak ngomong seperti saya. Ya. Sekedar mengingat saja, Musa kan capek lidah, merasa tidak bisa dipakai Tuhan. Api menyala di semak-semak, membakar semak tapi semak tidak terbakar, menarik perhatian Musa. Maka Tuhan Yesus berkata, kalau orang-orang ini diam, batu itu akan berteriak. Sekarang kalau batu saja bisa berteriak, saudara mau dikasih Tuhan, siapa yang memberi kehidupan itu? Sekarang saya mau bertanya, kehidupan apa yang lebih hidup selain daripada api Roh Kudus? Ada haleluya, saudaraku? Ya, milikilah api Roh Kudus dalam hidup saudara. Haleluya, saudara. Api Roh Kudus itu juga minyak urapan Roh Kudus. Itulah rahasia 5 gadis bijaksana. Haleluya. Ya. Sekarang ini, saudara dikasih Tuhan, saya sangat diberkati, saya sangat ditemukan dengan 2 video ini. Dan saya berkata, saya tidak tahu apakah ada yang ketiga. Saya nggak perlu yang ketiga sebenarnya. 2 saja ini sudah sangat meneguhkan saya. 2. Ada sebuah kesaksian, tapi saya belum berani menceritakannya sama saudara. Yang paling fresh. Kalau yang tadi ini saya sudah ceritakan. Ya. Jadi orang-orang tersebut ada yang pendeta, langsung dia. Mungkin akan kalau berani dia komentar, ya
Api Roh Kudus urusan sama. Ini bukan lagi hari bermain-main. Saya 2 tahun orang-orang seperti saya sudah berseru-seru. Makanya jangan tidak mengerti kalau sudah 2 tahun. Haleluya saudaraku. Sebab apa saudaraku? Sebab kalau sampai nggak ngerti juga, benar ya? Saya tuh jadi curiga, benar baik-baik. Saya tuh jadi curiga. Bahaya nih. Jangan-jangan nanti kalaupun sudah diberikan tanda dari sorga pun, banyak yang lebih suka masuk kepada jebakan daripada Antikristus yang di zaman ini yang sedang bekerja secara rahasia. Makanya ada ayat yang berkata, saudaraku, apakah kita mau menyalibkan Kristus lagi untuk kedua kali? Saya jadi takut nih. Jangan-jangan beneran nanti Tuhan Yesus disalibkan untuk kedua kali, buat saudara-saudara masih memilih lain daripada Tuhan Yesus. Bahaya itu saudara. Pikirkan dalam-dalam. Sekarang belum terlambat. So, Tuhan mencari orang-orang yang bertobat. Tuhan mencari orang-orang yang bersungguh hati. Saya tahu sudah banyak anak-anak Tuhan yang berkhotbah, yang bertobat. Saya tahu. Dan saya bersyukur untuk hal itu. Tapi kenapa saya masih mengkhotbahkannya, saudaraku dikasih Tuhan? Kenapa? Karena dunia. Ya, karena saya berkhotbah di internet bukan hanya buat saudara yang ada di sini. Banyak anak Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan. Dan saya beritahu kepada semuanya, saudaraku dikasih Tuhan, saya bawa berita ini di atas gantang. Saya tidak sembunyikan. Nah, saudara mau jadi seperti orang yang bagaimana? Apakah saudara juga mau menaruh di atas gantang berita-berita tentang keselamatan supaya orang lain juga boleh dibebaskan, bebas dari tipu daya setan yang sangat licin di akhir zaman ini, yang bukan hanya dia menipu, tapi saudaraku, dia juga minta harga yang harus dibayar oleh anak Tuhan. Begitu saudaraku di akhir zaman ini. Ataukah kita menjadi orang-orang yang justru menutup-nutupi, menghalang-halangi pekerjaan Tuhan yang sedang Tuhan kerjakan? Kan begitu. Dulu kan Tuhan Yesus melayani banyak yang menghalang-halangi dia. Israel berjalan di padang gurun, mau dihalang-halangi sama Bileam kan, mau dikutukinya itu. Yang akhirnya Bileam ini pun mati saudara. Setelah Yosua memimpin pasukannya menyeberang sungai Yordan, Bileam bin Beor. Cek saudara, dia tidak bisa lihat sampai kemudian keledainya bicara. Dan dalam jalan yang sempit itu dikatakan ada tembok, dan kalau tidak salah ada tembok dan tembok. Keledainya tak mau berani maju lagi. Dihimpitnya Bileam lagi di atas keledai itu. Dihimpitnya Bileam itu di tembok itu pakai tubuh keledai ini, saudaraku. Kira-kira Bileamnya kesakitan apa enggak? Sakit. Lecet saudaraku kakinya. Aduh, katanya. Dasar keledai, kebal. Dipukulinnya keledainya. Ngomonglah keledainya, kenapa kau pukul aku? Aku baru menyelamatkan kamu. Dibukalah matanya sama Tuhan. Ada malaikat dengan pedang terhunus di depan. Bukannya bertobat, Bileam ini. Kata lanjut kisahnya itu, dialah yang menyarankan perkawinan campur antara bangsa Israel, orang Israel dengan orang-orang Midian kalau tidak salah, supaya menjatuhkan orang Israel kepada ilah-ilah daripada bangsa-bangsa asing. Matilah Bileam, dibunuh sama orang Israel. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan,
Perhatikan baik-baik. Jangan nanti kita jadi orang seperti itu. Harusnya pekerjaan Roh Kudus sudah datang dalam keluarga saudara. Wush! Berapa? Penuh Roh Kudus. Holy laughter. Wah. Aduh, saya khotbahkan aja biar jelas. Minimal 1 kali saya berkhotbah. Jangan-jangan saudara menghalangi pekerjaan Roh Kudus sedemikian itu masuk dalam keluarga saudara. Keluarga kecil ya. Bagaimana dengan keluarga besar saudara? Hati-hati. Kalau saudara tanya, apa kata Tuhan buat gereja? Saya kasih tahu. Saudara sudah lihat rekod saya. Saya selalu mengingat ayat ini setiap kali saya khotbah di sini. Orang-orang datang kepada Filipus, Sir, we want to see Jesus. Pak Filipus, kami mau ketemu Yesus. Setiap kali saya mau berkhotbah, saya mengingat ayat itu. Saya memperkenalkan Yesus kepada semua saudara. Haleluya. Firman-Nya yang saya beritahu. Jadi hati-hati, saudara kasih Tuhan. Dan bersukacitalah, bergembiralah. Kalau bertemu dengan Tuhan Yesus, pasti saudara pulang dengan sukacita, dengan kemenangan. Ada haleluya. Tapi jangan berbuat seperti Bileam ini, menghalang-halangi pekerjaan Tuhan. Mustika harus kelihatan api dulu, saudara-saudaraku. Nanti kalau sudah begitu, saya sudah diam tuh. Beneran saya diam. Saya diam, bener. Mustika harus Tuhan meneguhkan dulu. Orang seperti saya ini beritanya dibilang hoax sudah 2 tahun. Tapi waktu Tuhan meneguhkan dengan api, saya tidak tahu di bawah gantang, saya kasih di atas kaki dia. Hari ini khotbah saya disiarkan beberapa orang online, baik di Facebooknya, baik di YouTube, ada beberapa. Bagaimana dengan saudara? Apakah saudara malu memberitakan firman Tuhan yang saudara terima? Saudara malu kan punya hamba Tuhan? Tapi ini sudah, waktunya sudah ada. Sekarang ini sudah saya banyak diam. Saya khotbahkan terus. Tuhan sudah meneguhkan. Saya tahu saudara, saya sangat diteguhkan kesaksian ini. Bukan 1, 2 loh. Saya berpikir, apa akan ada yang ketiga? Saya nggak perlu yang ketiga, Tuhan. Saya sudah percaya. Saya sudah sangat diteguhkan. Saya rasa-rasanya itu seperti waktu siapa? Gideon. Sudah siap tempur. Pasukannya sudah berkurang jadi tinggal 300. Nah, tinggal perang. Tuhan bilang, Tuhan tahu Gideon masih gemetar. Sekarang kamu turun, Gideon, mengendap-endap ke perkemahan musuh. Ajak bujangmu Pura. Namanya sangat gampang mengingatnya. Pura, teman. Mengendap-endap kasih Gideon ini. Jangan gemetar. 300 lawan berapa? Tinggal maju perang. Sampai di perkenahan dia gemetar. Tiba-tiba dia dengar tentara musuh berkata, aku mimpi tadi malam. Apa mimpimu? Kata temannya. Ada sepotong roti jelai terguling-guling dari gunung masuk ke perkemahan tentara kita ini. Diobrak-abrik semuanya di roti jelai yang kecil itu. Datang temannya ngomong, itu pastilah itu pastilah Gideon bin Yoas, anaknya Yoas. Habislah kita. Demi didengar Gideon mimpi dan arti mimpi itu, bersujudlah Gideon. Ada haleluya saudara. Lalu dia pulang. Dia naik ke atas gunung lagi dengan hujannya Pura. Tidak ada lagi keraguan-keraguan sedikit pun. Yang atur siasatnya, yang atur 300 tentaranya, yang bagi 3, 100. Ada haleluya. Ya, saya merasa begitu. Walaupun saya tidak melihat tentara yang lain, tapi saya tahu. Saudara kalau mau mengenal saya dan berdoa bersama saya, saudara tahu waktu mengusir setan,
Dulu kalau saya musir setan tidak seperti ini, tapi sekarang saudara tahu, setiap kali saya berdoa dan musir setan, saya selalu musir setan. Pertama begini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, roh-roh antikristus. Pertama sekarang, ada 2 tahun saya begitu. Dulu nggak gitu. Haleluya saudara. Apa saudara malu mengikuti doa saya? Saya saudara, haleluya. Sama pelan. Haleluya saudaraku. Saudaraku dikasih Tuhan, saya sangat diteguhkan. Itu yang saya doakan. Yang pertama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, roh antikristus yang sedang bekerja sekarang. Yang kedua, saudara tahu apa yang saya doakan? Roh-roh yang bekerja di akhir zaman itu dulu. Saya nggak pernah lupa. 2 ini, 1, 2, baru yang lainnya. Entah dia bekerja di mana, adakah dia di Pulau Bali, di Indonesia di mana? Itu saudara. Haleluya saudaraku. Usirkan saudaraku. Ini peperangan rohani yang biasanya kita hanya ada di alam rohani. Sekarang ini sudah mulai kelihatan, bahkan nantinya akan kelihatan di alam nyata. Kalau saudara tidak bisa mengikuti ini, saudara sudah jauh ketinggalan. Tapi masih syukur saudara masih mau dengarkan saya berkhotbah. Nah banyak orang itu nggak mau dengar, nggak mau. Tapi saya bilang nggak apa-apa. Saya tidak akan mengubah khotbah saya. Sekarang khotbah saya ada di internet. Biarlah ada di internet. Haleluya saudaraku. Ada kesaksian yang sangat fresh, tapi saya belum berani mengucapkannya. Biarlah waktu yang akan menceritakannya kepada kita semua. Saudaraku yang dikasih Tuhan, tidak kalau kesini benar. Haleluya saudaraku. Boleh nyalakan saudara. Jadi beritanya juga agak berat ini ya. Biar nyala, masih kepanasan saudara itu. Tak tolong tak. Ya. Nah, haleluya saudaraku. Haleluya. Ya. Jangan jadi 10 pengintai menghalang-halangi kemenangan daripada orang Israel. Membawa kabar yang buruk. Itu 10 pengintai yang sudah pernah korbankan pada kita. Akhirnya hanya Yosua dan Kaleb yang selamat. Lalu 10 pengintai apa aman-aman saja, duduk-duduk manis? Tidak. Alkitab berkata 10 jadi itulah Tuhan mati di hadapan Tuhan. Itu endingnya. Orang seperti apakah kita? Apakah kita adalah orang yang membawa berita dari Tuhan, dari surga, dengan memang ada resikonya? Ataukah kita orang yang setengah-setengah, dan kalau bisa kita menutup jalan daripada berita ini supaya jangan masuk ke wilayah kita? Boleh kau khotbah di situ, tapi keluarga aku jangan. Boleh kau begini. Nah, hati-hati jadi orang begini. Dengar ya, saya nggak main-main lagi. Haleluya saudaraku. Ya. Lalu orang-orang sudah mulai mendengar khotbah-khotbah saya di internet. Lalu datang pendeta yang mengatakan, jangan percaya itu sama Pak Agus dari kali itu. Dia menghalang-halangi berita firman Tuhan yang saya bawakan. Hati-hati. Hati-hati kenapa Pak Pendeta maksudnya? Ya, hati-hati jangan sampai Tuhan yang melawan. Sama seperti Musa berkata kepada Firaun, let my people go. Lalu Firaun tidak percaya. Gembel dari padang penggembaraan ini datang bawa tongkat hanya berdua. Nggak melihat Musa, pasukanku yang banyak ini. Keliru kamu Musa. Musa nggak mau mohon sama Firaun. Mohon Firaun. Nggak, hati-hati ngomong ya bicara. Let my people go, kata Firaun. Kata Musa. Haleluya saudaraku. Ya begitu. Bagusnya ada internet ini bisa direkam, bisa diputar-putar ulang. Saudara, akan ada suatu pilihan, hati-hati. Jangan teruskan. Saya berkata kepada semua saudara, berita saya dari dulu tetap sama. 1, jangan terima tanda binatang yang beredar sekarang di seluruh dunia. Saya percaya sudah banyak anak mau bertobat. Teruslah kerjakan pertobatan saudara. Yang kedua, stop. Kalau saudara teruskan, jangan salahkan saya, itu saudara nggak bertobat. Tapi Pak Pendeta nanti begini.
Seandainya kita hanya mimpi, saya senang bangun bersama dengan saudara. Hanya mimpi kawan. Ini tidak, ini sedang hari-hari yang jahat sedang saudara jalani. Ada orang itu begini, ya. Pendeta nih. Pak, kalau sudah anak-anak di sini, harus saya tidak menerima, saya tolak. Pendeta tuh ngomong gitu. Banyak cari di internet juga ada. Saya lawan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pak, nanti kalau terima ini kan hanya teknologi, Pak. Teknologi. Kalau disuruh sangkal Yesus baru saya tidak mau terima. Benar ya? Saya catat nih. Saya sampaikan ya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau saudara berkata begitu, saudara harus mengganti ayat di dalam Yohanes 8 ayat 44. Yohanes 8 ayat 44 saya bacakan. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata sebenarnya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Kalau saudara berkata begitu, ini 6 di sini baru 6 di sini baru saya tolak. Saya menyampaikan sama saudara, ya, ganti ayat ini. Iblis bukan bapa segala dusta. Bapa terus terang. Itu ayat sama saudara. Saya mau terus terang Pak Pendeta. Di sini 666, sini 66. Lalu saya tidak menerima. Kalau enggak gitu, enggak. Berarti saudara harus ganti ayat yang untuk saudara itu bukan bapa segala dusta. Saya renungkan, Tuhan, ada video sekilas ada api di mimbar ini mimbar benda mati. Tuhan ingatkan saya, itu batu baru teriak kalau kamu tidak ngomong. Sudah Tuhan temukan. Ada orang di mobil di sana, saya tidak kenal, tidak pernah ketemu. Dia melihat ada api terus. Bagaimana apa yang harus saya perbuat Tuhan? Taruh di atas kaki dia. Jangan taruh di bawah gantang. Supaya anak-anak Tuhan tahu bagaimana harus berdiri. Jangan berdiri pun nggak bisa. Jangan jadi seperti orang Israel yang nggak bisa milih antara Baal dan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dan maaf, memang harus begitu. Saudara pikir Elia membujuk orang Israel enggak? Pertandingan. Elia berdiri dan berhadapan dengan 450 Nabi Baal. Jadi saya berkata kepada orang-orang yang berkata, kalau ada ini 666, ini hanya teknologi saja, hanya teknologi. Kalau sudah ada 666-nya, baru kami tolak. Saudara, mesti Alkitab saudara mesti salah. Kalau di Alkitab saya dan yang di sini semua dikatakan itu bapa segala dusta, dia nggak mungkin terus terang. Haleluya saudaraku. Haleluya. Lalu kita meminta terus terang, berarti saudara bagaimana saya mau menjelaskan? Saudara mesti mengganti ayat itu menjadi bapa terus terang. Bukan begitu ayatnya. Bapa segala dusta. Kita semua sama-sama pergi ke mana? Ke hutan. Kita bawa perangkap. Babi hutan, kami bawa perangkap ini jebakannya. Kita tampilkan di situ. Kira dapat nggak babinya? Nggak dapat. Gimana caranya biar dapat? Kita harus menyamar. Haleluya. Haleluya. Kalau perlu saya menjadi pohon di situ, ya. Saudara menjadi semak-semak di sana, ya. Nggak kelihatan. Haleluya saudaraku. Lalu kita bohong sama babi hutan itu kan, kita taruhkan di situ seolah-olah banyak makanan kita sebar, ya. Lalu perangkapnya jangan kelihatan. Yang biasanya kita tuh bergembira, ya kita nyanyi, haleluya, mau nyanyi kan tadi,
sekarang kita mesti diam dulu. Jangan ribut. Lapar Pak. Tahan dulu laparnya. Dia jangan ribut. Jangan goyang-goyang sih nanti semak-semak. Bergoyang itu nanti berbiutannya lihat. Saudara pegang sekali lagi kan, jangan terlalu pegang saudara dulu. Maaf ya saudaraku ya. Maaf, memang beritanya nanti sebentar saudara akan sangat dihiburkan. Ya, nanti kan itu saya bilang tadi kan yang untuk saudara nanti belakangan. Ini untuk banyak orang nih di dunia, di internet. Kan begitu. Apa namanya? Yang mau menjebak itu, jangan ribut. Ya, kena dulu, tangkap dulu. Nah, dengar ya. Setelah itu barulah ketangkap. Sekarang mana lebih hebat? Lalu kita berkata begini, harus terang dulu. Untuk apa sekolah tinggi, untuk apa belajar Alkitab? Lalu kemudian ketika tiba harinya, persyaratan yang diminta ini belum ada sejak zaman penciptaan sampai hanya ada di akhir zaman. Syaratnya tidak bisa jual dan beli itu. Sekarang saya tidak capek. Kalau ada yang tentang saya kasih video. Nah, diam tak? Karena kalau dia melawan, lawanlah api Roh Kudus itu sudah selesai. Saya tidak ngomong lagi. Haleluya saudaraku. Ya. Oke ya, jadi bertobat ya. Yang masih bilang-bilang begitu mesti bertobat. Itu Alkitab kita berkata itu bapa segala dusta. Sekarang ini sedang tipu dayanya. Saya sudah banyak berkhotbah tentang Antikristus itu. Dan khotbah saya jelas. Nanti setelah Tuhan Yesus datang di awan-awan, lalu yang menahannya itu diambil, diambil dari tengah-tengah dunia ini, dari dalam dunia ini, dan tampil mengangkat 5 garis bijaksana, gereja yang kudus, bertemu dengan Tuhan di angkasa. Barulah yang menahannya ini sudah diambil, barulah dia bisa menyatakan diri. Kan gitu secara sederhananya. Ada haleluya saudaraku? Maka pakailah waktu yang ada sekarang sebaik-baiknya. Jangan ambil posisi menghalangi rencana Tuhan kedatangan yang sebenarnya jadi kepada orang-orang di belakang saudara. Lalu saudara mau sok hebat, jadi sok pahlawan. Saudara jadinya nanti itu beneran ya, ini bukan saya ngomong sembarangan lagi. Ini Tuhan sudah kasih peneguhan kepada berita yang saya bawa selama 2 tahun ini. Jangan jadi seperti 10 pengintai itu. Kok soal dia, memangnya umat Tuhan itu siapa? Kok dia main menghalang-halangi? Hati-hati, jangan taruh saudara pada resiko yang sedemikian besar. Yang saudara menjadi tentaranya Gideon yang membawa suluh, yang membawa api yang menyala itu. Haleluya saudara. Ikut dalam membawa berita tersebut. Nah saudara, hari ini bukan hari-hari biasa. Pertempuran ini ada sampai di depan hidup saudara. Nah, sekarang bilang, pertempuran akhir zaman ini ada di depan hidup. Bilang gini ya, jangan pura-pura nggak tahu ya, bilang gitu. Jangan nggak bisa milih ya. Gitu. Nah, haleluya saudaraku. Ya, jangan jalannya miring-miring ya, bilang. Penuh dengan api Roh Kudus, saudaraku. Haleluya, saudaraku. Ada haleluya? Ya. Sekarang ini di dunia ini, hari Minggu ada 2 jenis khotbah. Benar. Apapun judulnya, yang satu berkata begini, seperti yang saya bilang, jangan terima tanda binatang. Hati-hati, inilah dia sekarang. Angkat senjata saudara. Memang ada harga yang harus dibayar. Yang satu berita yang bukan begini, yang berkata, banyaklah
Bahkan ada yang dengan sengaja pada hari ini mungkin mau menentang firman Tuhan yang seperti yang saya bawakan ini. Saya sih tidak apa-apa, tenang saja. Yang dilawan bukan lagi saya, hanyalah hamba yang tidak berguna, hanya melakukan apa yang harus saya lakukan. Ya. Nah, baiklah saudara-saudara dikasih Tuhan, tetapkan pilihan saudara semuanya. Dengar ya, tetapkan pilihan saudara semuanya. Dengar, itulah diri saudara yang sebenarnya. Ya. Selamatkan seisi rumah saudara. Dengar, itulah diri saudara yang sebenarnya. Ya. Haleluya saudaraku. Saudara, kalau bukannya hitungannya ini begini saudaraku, kalau hanya hitungan untuk rugi atau bagaimana biar pelayanan lebih baik, saya tidak akan begini potongnya. Hal-hal begitu sudah saya serahkan sama saudara. Gimana apa yang lebih baik aturkannya saudaraku. Saya tidak terlalu apa lagi. Kalau dulu saudaraku haruslah pakai dasi, harus. Sekarang enggak. Karena sekarang ini sudah zaman pembiaran. Sekarang ini kita hanya memfokuskan hal-hal yang sangat penting dalam hidup ini. Haleluya saudara. Nah ini saya mau kasih tahu lagi, anak-anak Tuhan yang ada di internet, jangan terlalu pusing dengan banyak perkara. Fokuskan saja, fokus saudara. Berjuang saja menjadi 5 garis bijaksana. Jangan bertanya, Pak Pendeta, ada pertanyaan-pertanyaan sulit seputar Alkitab. Iya, nggak usah perlu ditanyakan, itu ada. Bahkan yang tidak kita bisa mengerti sebagai manusia, belum kita mengerti, mungkin suatu hari bisa kita mengerti. Sama seperti ektisogen tadi, saya belum mengerti 2 tahun lalu, setahun lalu pun belum. Baru 6 bulan lalu saya mengerti setelah saya kali. Kenapalah ada dikatakan yang disingkirkan, siapakah yang disingkirkan ini, saya kali. Baru saya mengerti, saya bisa menceritakannya pada saudara. Tapi bahkan mungkin nanti ada yang tidak kita mengerti. Sudahlah, jangan berusaha untuk mengetahui banyak hal. Pertempuran sedang sering-seringnya. Kalau saudara berhasil mengenali musuh saudara yang ada di depan hidung saudara ini, yaitu antikristus yang sedang bekerja dengan rahasia. Nanti ada yang bilang gini, mana antikristus sampai terlipat-lipat lidahnya. Mana antikristus belum bekerja? Ya iya, belum menyatakan diri, tapi pekerjaannya sudah. Haleluya. Penyesal itu sudah keluar, kuda putih itu sudah keluar. Kan begitu di khotbah saya khotbahnya. Habis itu udah merah padam, ya inilah, sudahlah. Benar ya, kalau saudara masih pikir, oh ini kita, oh bagus, gereja mana ya, pendeta mana ya, ini bukan zamannya lagi. Saya sudah tidak terlalu peduli. Sekarang saya mau kasih tahu, hanya ada 2 berita. Berita seperti saya ini atau yang lain-lain. Banyak tuh tema, banyak. Haleluya saudaraku. Dan saya tidak begitu peduli, yang penting saya sudah beritakan, saya beritahu. Kalau saudara masih terbawa kepada 2 tahun, 3 tahun yang lalu dan ingin menikmati hal-hal yang dulu, bagaimana kita bisa punya visi, kalau bisa kita bawa Injil sampai ke Alaska. Tuhan sudah berikan, bukan jalan untuk itu. Saudara sudah tanya saya, maukah saya pergi? Dibayar berapapun, saudaraku, dengan syarat untuk menerima persyaratan itu. Kan tidak bisa bebas-bebas kan sekarang ini. Oh, saya beritahu sama saudara, ini saya tidak mau. Saya tidak mau, saudaraku. Saya belajar dari hal yang kecil untuk berkata tidak dan memilih. Ya. Tapi saya berkhotbah begini, saudaraku, maksud saya adalah semua saudara, dimanapun posisi saudara, saya akan berkhotbah 2. Jangan terima dan stop. Selama saudara kerjakan 2 ini, saya pendukungmu saudaraku, saya pendukungmu, saya berkhotbah untukmu, saya kuatkan saudara dengan firman Tuhan. Saya berdoa untukmu saudara. Haleluya. Tapi kalau saudara berkata, enggak kok, ini bukan tanda binatang, ya sudah, siapa juga yang bisa, saya sudah tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Ya, nah saudaraku. Nah, saudara, puji nama Tuhan. Saudara, aku dikasih Tuhan, fokuskan fokus kita. Bilang sekarang, fokuskan fokus kita, saudara. Fokuskan fokus kita. Nah, sekarang dengar baik-baik. Hal kerajaan surga tentang bukan
saya mau berkata-kata kepada saudara anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan, yang mau berlari-lari pada panggilan surgawi, apapun keadaan saudara, dengar baik-baik sekarang. Dikatakan di sini, itu orang menaruh pukat di pinggir pantai, lalu kemudian ditarik pukatnya, lalu duduklah mereka. Ya. Lalu dapatlah di situ, saudara dikasih Tuhan, ikan yang beracun, ikan kembung, ikan kembung, apa namanya, ikan buntal. Ya. Dia apa yang saudaraku? Dibuang. Ada ular laut yang berbisa, dibuang. Ada apa lagi? Ada hal-hal yang tidak berguna, yang beracun. Ada ikan-ikan yang beracun itu, punggungnya kalau tidak kena itu dibuang. Barulah ikan-ikan yang berguna dikumpulkan, dimasukkan ke dalam pasu. Pada akhir zaman, Alkitab tadi kita baca berkata begini, begitulah malaikat memisahkan manusia. Dengar ya, Tuhan bilang sama saya, kasih tahu di belakang. Saya kasih tahu sama semua saudara. Tuhan sayang semua saudara. Dengar, nanti di akhir zaman begitulah malaikat bekerja. Dia akan ambil orang-orang jahat lalu dibuang ke dalam neraka. Alkitab berkata bahwa Yesus datang diiringi oleh malaikat-malaikatnya. Dia mengumpulkan orang-orang pilihan di garis bijaksana. Nah, saudara, hanya anak-anak Tuhan yang lolos dari saringan ini yang akan masuk dalam golongan 5 garis bijaksana. Maka hari ini belum terlambat. Sebelum malaikat-malaikat itu melakukan tugasnya. Itulah arti perumpamaan ini. Itu malaikat nanti akan kumpulkan manusia itu. Manusia itu ada yang seperti kita keluar ambil ikan buntal dibuang, ambil ular beracun dibuang. Sebelum malaikat-malaikat itu melakukan tugasnya, mari sekarang kita masing-masing. Semuanya kita membuangkan dari dalam diri kita segala sesuatu yang jahat, dosa, hal-hal yang tidak berguna, yang merupakan racun-racun, tipu muslihat setan yang sudah pernah ada mungkin, dan tipu daya dunia ini. Biarlah keluarkan dari hati dan pikiran kita semua masing-masing. Keluarkan dari pikiranmu, saudara. Keluarkan dari hatimu, saudara. Keluarkan dari hidupmu, saudara. Bilang di kanan. Keluarkan dari pikiranmu, saudaraku. Keluarkan dari hatimu, saudaraku. Keluarkan dari hidupmu, saudara. Dia bangkit berdiri. Salam 3 orang. Kan 3. Keluarkan dari pikiranmu, saudaraku, yang beracun-beracun itu, dosa-dosa yang ada. 3 orang salamnya. Yang satunya lagi, keluarkan dari hatimu. Ya. Yang ketiga, keluarkan dari hidupmu. Nah, ayo bilang, lihat orangnya jangan lihat. Keluarkan dari pikiranmu ya, keluarkan dari hatimu, keluarkan dari hidupmu. Haleluya. Silakan duduk, terima kasih. Benar ya saudara? Amin saudaraku. Sebelum malaikat itu kerjakan tugasnya, jangan sia-siakan hidup kita. Sekarang ini keluarkan itu semua. Ya. Nah, saudaraku dikasih Tuhan. Dan apa saja itu? Ada banyak pikiran yang jahat, ya, kenajisan, saudara. Saudara, internet hati-hati. Biarlah api Roh Kudus kuat membakar hati saudara, sehingga tidak bisa saudaraku dikasih Tuhan. Saudara lihat, perhatikan baik-baik ya. Saudara, kalau saudara lihat makanan yang panas, kompor yang panas, kira-kira ada nggak lalat berani dekat di situ? Nggak ada. Berani dia ke sana, saudaraku, apa yang terjadi? Hilang sayapnya, gitu kan saudara? Dia terbang, kena api, bus, hilang sayapnya, sudah hanya bisa berjalan saja 3 kali, pukulkan saja. Makanya anak Tuhan harus menyala-nyala dalam api Roh Kudus, haleluya. Semua saudara harus saudaraku menyala, tidak ada jalan lain. Jadi zaman ini kalau saudara tidak menyala, saudara dikasih Tuhan sangat berbahaya. Karena 5 garis bijaksana kelimpahan minyak itu, minyak Roh Kudus itu, selalu juga minyak Roh Kudus juga bicara api Roh Kudus. Pastilah 5 garis bijaksana ini sedemikian rupa dia menyala di dalam Tuhan.
Ada haleluya saudaraku? Ya. Nah saudaraku dikasih Tuhan. Tapi kalau dingin coba, makanan dingin, ya, kompor dingin, saudaraku, apa yang terjadi? Ada di situ yang lewat merusak saudaraku. Yang kakinya berapa? 6. Kecoa berapa kakinya saudara? Tidak ada yang hitung. Pokoknya saudaraku, ya, itu saudara saya mau kasih tahu latar belakang daripada Bapak Gembala kita. Bapak Gembala kita itu seorang bahasa kerennya ya, entomologi namanya. Itu ahli serangga. Bapak Gembala kita itu. Jadi Bapak Gembala kita itu dulu sebelum dia ikut Tuhan jadi hamba Tuhan, saudara tahu saudara tuh kabarnya dari mana? Kabarnya itu dari Belanda datang. Saudara pikir dari Belanda datang ke tempat rumah Pak Gembala, saudara pikir ngapain? Ngajak di hotel ataupun banyak hal yang luar biasa. Tahu saudara kemana dia ajak Pak Gembala kita? Banyak pergi naik ke gunung-gunung, saudaraku, lalu pakai jaring tangkap kupu-kupu, tangkap serangga-serangga. Tapi itu ahli serangga di dunia. Haleluya saudaraku. Ini tuh Bapak Gembala itu dulu tuh kayak gitu. Saudaraku ya. Jadi dia tuh kalau lihat serangga, Bapak Gembala kita, nanti ini rekaman kembali dia akan dengar juga biar dia senang. Saudara tahu kalau dia lihat serangga, dia tahu ini serangga jenisnya apa, namanya apa, bahasa apa, ilmiahnya apa, familinya apa, ordonya apa, kingdom apa, dia tahu dia. Itu Bapak Gembala dulu. Lalu kemudian dia dipanggil untuk mengembalakan jiwa-jiwa. Haleluya saudara. Ya, itulah. Nah, jadi gitu. Kalau kompor dingin itu yang lewat kecoa, laba-laba, ya kan? Lalat dengan berbagai jenis tingkatannya, ya kan? Ada yang kecil, ada lalat yang besar. Saudaraku, lewat tikus. Banyak penyakit. Ya, zaman ini saudara harus menyala dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya saudaraku. Ya. Nah, saudaraku. Percabulan, ya, segala macam, keserakahan, kejahatan, hawa nafsu, iri hati, kesombongan, kebebalan, semua hal-hal yang jahat. Perhatikanlah, uruslah baik-baik. Keluarkanlah dengan pertolongan Roh Kudus, dengan pertolongan firman Tuhan. Haleluya saudaraku. Ya. Alkitab berkata 2 Timotius 3:16 berkata segala tulisan yang diilhamkan Allah itu adalah firman Tuhan, termasuk firman Tuhan yang saudara dengarkan pada hari ini tentang api Roh Kudus dan tentang perumpamaan tentang bukat. Itu memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Yang bersuka cita katakan haleluya. Ini resep yang paling manjur di akhir zaman, ya. Yaitu mengisi hidup kita dengan firman Tuhan, mengisi hidup kita dengan berdoa di dalam bahasa doa Roh Kudus, mengisi hidup kita dengan darah Yesus yang menyucikan kita. Dan saudara mendengarkan firman Tuhan yang tegas tentang akhir zaman ini, yang mungkin orang lain tidak pernah mengungkapkannya. Maaf saudaraku, saya juga begini-begini memperhatikan apa yang dibawakan oleh rekan-rekan hamba Tuhan. Saya pikir ada beberapa yang menceritakan akhir zaman, akhirnya mereka menceritakan akhir zaman juga tentang kedatangan Tuhan juga, yaitu pada saat hari kenaikan Tuhan Yesus. Ya, walaupun hanya pada hari itu ya, pada akhirnya mereka menceritakan juga pada akhirnya. Kan begitu soalnya, sama seperti kamu melihat dia naik ke surga, demikian dia akan datang. Tapi kalau memang saudaraku, saudara cek memang, saya sendiri juga tidak mengerti. Tapi saya mau kasih tahu kepada semua saudara, ya, semua buat puji-pujian bagi Tuhan Yesus Kristus. Ada kesaksian pada khotbah ini, saya taruh kesaksian. Ada anak Tuhan yang melihat dalam pelayanan saya di tempat ini ada api, saudaraku, dan saya berdoa supaya kiranya saudara boleh diteguhkan dan diberkati. Mungkin jalannya susah, tidak seperti yang saudara jalani sebelumnya. Di tempat saudara mungkin enak, tidak harus seperti ini bapaknya, tantangannya tidak terlalu besar. Tetapi saudara dikasih Tuhan, ini akhir zaman sudah tiba. Saya tidak punya khotbah-khotbah yang
yang bisa saya bawakan. Inilah firman Tuhan yang saya bawakan pada semua saudara. Api Roh Kudus ada dalam gereja Tuhan di akhir zaman ini, dan juga saudara kasih Tuhan, saudara mesti keluarkan. Jangan tunggu sangkakala berbunyi malaikat Tuhan mengumpulkan nanti orang-orang jahat. Jangan nanti Tuhan dapat di malaikat lihat kok yang jahat ada dalam anak Tuhan ini. Jadi selama ini ngapain saja? Kok tidak mengampuni ada dalam anak Tuhan ini? Kok pikiran negatif, pikiran yang tidak sesuai firman Tuhan dipelihara dalam anak Tuhan ini? Kok kelakuan anak Tuhan ini seperti Bileam, seperti 10 pengintai? Kok begini segala macam? Itu nanti golongan seperti orang mengumpulkan ikan-ikan yang dibuang. Jangan sampai malaikat ini lakukan pekerjaan ini dan saudara tidak melakukan apa-apa sekarang. Ada haleluya? Haleluya, pujilah nama Tuhan. Biarlah Roh Kudus menyucikan kita, darah Yesus menyucikan kita. Nah saudara, ada, ini nasihat saya terakhir, ada hal-hal di dalam Alkitab yang mungkin saudara belum mengerti. Jangan pikirkan susah-susah, berdiskusi. Ada tuh diskusi misalkan, kenapa Tuhan mengirimkan ada roh yang jahat untuk mengganggu Saul, roh jahat yang daripada Tuhan. Sudahlah, saya bukan tidak bisa menjawabnya. Saudara, waktu yang penting bukan untuk membahas banyak hal. Ada haleluya saudaraku. Nah, hal-hal yang tidak dimengerti, yang dimengerti saja mari kita kerjakan. Yang tidak dimengerti urusan Tuhan. Ayat yang terakhir, mari saya ajak kita baca Ulangan 29 ayat 29. Ulangan 29 ayat 29. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Saya undang pemain musik. Ulangan 29. Gampang ingatnya ya, Ulangan 29 ayat 29. Yuk kita baca bersama-sama, kita berdiri semuanya. Kita baca bersama-sama Ulangan 29 ayat 29. 1, 2, 3. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Kita melakukan firman Tuhan. Jadi hal yang tersembunyi itu Alkitab berkatakan di sini adalah bagi Tuhan. Saya sebut sebagai rahasia Tuhan. Kalau nanti dinyatakan sebelum Tuhan datang, pujilah Tuhan. Kalau belum dinyatakan, jangan mencoba-coba menyatakan apa yang belum dinyatakan Tuhan. Nanti bisa keliru. Haleluya saudaraku. Ya, biarlah apa yang menjadi rahasia Tuhan, masih rahasia Tuhan yang dinyatakan, mari kita kerjakan. Hari ini, saudaraku dikasih Tuhan, jangan berkata lagi kalau sudah ada 666 di sini dan 66 di sini baru saya tidak terima. Itu bukan bapak segala dusta namanya, bapak segala terus terang namanya itu. Tidak ada di Alkitab kita. Saya langsung menolak ya, masih bicara begitu, bertobat ya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi sekarang apa yang dinyatakan, saudara dikasih Tuhan, kalau sudah mengerti, mari kita bertobat, mari tinggalkan, mari kita buang hal-hal seperti ikan-ikan yang tidak berguna tersebut. Buang dari jalan kita, buang dari hidup kita, keluarkan. Biarlah kita dipenuhkan dengan Roh Kudus, hidup dalam firman Tuhan. Haleluya saudaraku, haleluya. Mari kita sembah Tuhan, haleluya.
selalu dipenuhkan dengan api Roh Kudus, terus dipenuhkan dengan api Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan terus anak-anakmu dipenuhkan api Roh Kudus setiap hari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Yang ada di rumah juga, ada di internet Tuhan, dan semuanya menerima api Roh Kudus kami diberikan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami usirkan roh antikristus, roh setan yang kecaman, kami usirkan kolakan semuanya dalam nama Yesus. Bersama saya kegelapan, mengangkat setan, roh sakit penyakit, kami tolak, kami usirkan semuanya. Bersama diri, kami usirkan dalam nama Yesus. Tinggalkan semua orang Tuhan. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus. Kami semua sudah berdoa. Haleluya. Sama-sama kita berkata, amin. Silakan duduk saudaraku. Saya mau bertanya kepada saudara, adakah yang baru pertama kali datang dan belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat? Kalau ada, saudaraku, saya mengundang saudara, saya mau berdoa buat saudara. Kalau ada yang belum percaya pada Tuhan Yesus Kristus, belum menerima kelahiran baru, kalau ada, saya datang ke depan, mari saya akan doakan. Bapak Pendeta doakan. Yuk, jangan malu-malu.